UFC seru kembali hadir di TV One. Kami akan menghadirkan pertarungan-pertarungan hebat kelas dunia serta aksi-aksi seru dan menegangkan di atas oktagon demi menjadi yang nomor satu di kelasnya. Salam Sport One, salam boom boom boom. Apa kabar semuanya para pecinta UFC seru? Senang sekali saya Intan Somadina kembali hadir menjumpai Anda dalam program Boom 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 UFC Seru. Pastinya di malam bulan puasa di bulan Ramadan ini semuanya harus masih tetap semangat ya. Dan pada malam hari ini akan ada 5 pertarungan luar biasa yang akan kami sajikan untuk menemani minggu malam Anda. Tentunya untuk mengobati rasa penasaran pecinta mixed martial art kelas dunia. Partai pertama akan menampilkan pertarungan di kelas light heavyweight. Akan ada Khalil Rountree versus Dustin Jacoby. Dan juga di pertarungan selanjutnya akan ada dari kelas middleweight. Ada Tristian Gore versus Josh Fram. Serta di partai ketiga juga akan ada di kelas heavyweight. Ada Waldo Cortez Acosta versus Jared Vanderaa. Dan juga di kelas welterweight akan ada Max Griffin versus Tim Means. Serta di kelas featherweight akan ada Arnold Alex versus Calvin Kattar. Nah ini pastinya banyak banget penggemarnya. Dan malam ini saya tidak sendirian karena sudah bersama saya komentator kita dan juga seorang praktisi MMA yang sudah tidak asing, Bung Deddy Wigraha. Apa kabar Bung Deddy? Baik Intan, apa kabar? Baik, Bung Deddy paling gak sabar menunggu partai yang mana nih? Oh, yang paling saya tunggu-tunggu Calvin Kattar nih sama salah satu petarung favorit saya karena yaitu dia petarung yang bisa dibilang selalu berhadapan dengan petarung-petarung yang ada di top contender yang ada di kelasnya. Jadi saya rasa ini saya tunggu-tunggu Calvin Kattar fight. Iya, dan kita juga tahu ya perjalanan Calvin Kattar ini seperti apa, stamina-nya dan juga strateginya sangat baik sekali ya Bung Deddy ya. Betul, dan ya terutama di stand up skills-nya, Intan, boxing skills-nya dia jauh lebih baik dan juga kemudian semuanya setiap kali fight akan selalu kita lihat dia selalu improve ya di semua segi, baik pertarungan di atas maupun di bawah gitu ya. Iya, Bung Deddy, ini pasti para pemirsa juga penasaran kenapa kok bisa ada 5 ronde, karena kita hari ini malam ini akan hadir lebih lama Bung Deddy, 2 jam ya. Betul, dan di partai pertama kita juga tadi sudah saya sebutkan pemirsa ada Khalil Rountree versus Dustin Jacoby. Bung Deddy, ini menarik ya bahwa Khalil Rountree ini adalah seorang striker dan juga mengupgrade skillnya sampai belajar ke Thailand. Ya, jadi yang menarik dari Khalil Rountree ini adalah petarung yang dulunya kalau kita pernah lihat dia pertama kali berlaga di UFC adalah melalui ikut salah satu TV show yang ada di UFC yaitu di Ultimate Fighter. Dan Khalil Rountree sendiri dulu sudah memiliki teknik Muay Thai yang sangat baik dan yang menariknya lagi di setiap eventnya itu dia pernah bertanding di kelas yang lebih ringan yaitu di middleweight dan kemudian sekarang dia naik kelas di light heavyweight yang setiap kali fightnya yang saya lihat selalu strikingnya jauh lebih improve ya, jadi selalu meningkat, boxingnya juga meningkat, begitu pula dengan serangan-serangan menggunakan elbow dan juga menggunakan lututnya itu jauh lebih baik sekarang. Ya, dan juga akan berhadapan dengan Dustin Jacoby ya, Bu. Jadi kalau kita melihat memang ini juga salah seorang kickboxer. Ya, Dustin sendiri adalah petarung yang pernah berlaga di salah satu event kickboxing yang bergengsi yang namanya adalah The Glory. Jadi Glory ini sendiri bisa dibilang event yang terkenal dan Dustin sendiri juga ya tentunya memiliki striking yang sangat baik. Baik ya, dan gitu. Bung Deddy ini kita bisa sama-sama saksikan ya bagaimana grafis kedua fighter. Tadi Bung Deddy katakan juga memiliki striking yang sangat baik. Ini kalau kita lihat reach-nya aja juga cukup panjang ya. Betul ya, jadi dari segi jangkauannya ya kita lihat jauh lebih panjang ya Justin, dan ini juga tentunya akan memberikan satu berpengaruh ya, yaitu terutama untuk menjaga jarak baik pada saat melakukan pukulan dan juga menghindari pukulan seperti itu atau tendangan ya. Yes, betul Bung Deddy, dan ini kalau kita melihat usia keduanya tidak berbeda terlalu jauh ya Bung Deddy. Kalau melihat di usia 34 tahun dan juga 32 tahun, ini apakah usia emas nih secara pengalaman, secara kematangan teknik? Iya, jadi kalau dari segi kematangan tentunya sudah jauh lebih matang juga Intan, dan tapi dari segi peak performance itu biasanya kalau di atas 30 tahun akan berpengaruh juga ya ke fisik seorang petarung ya. Dan kembali lagi semuanya tergantung dengan persiapan ya Intan, apakah pola makannya baik, kemudian
kardio, latihan fisiknya yang baik. Jadi semuanya bisa tergantung dengan pola latihan dan juga teknik berlatih yang baik seperti itu ya Intan. Iya, dan kalau kita juga melihat bagaimana record keduanya, ini dua-duanya sama-sama memiliki record yang cukup baik Bung Deddy dan juga pemirsa. Baiklah, kita semua sudah tidak sabar. Rasanya kita langsung saja saksikan about kita yang pertama, Khalil Rountree versus Dustin Jacoby. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Iya, ini dia bout pertama yang sangat luar biasa, berimbang keduanya Bung Deddy, namun akhirnya Khalil Rountree mampu memenangkan dengan split decision. Betul ya, kalau kita lihat di sini dua-duanya memiliki stance yang sama ya, kuda-kuda yang sama Intan, yaitu southpaw, jadi kaki kanannya di depan, hampir mirip-mirip fighting style-nya Intan. Cuman emang kalau kita lihat akurasi pukulan yang masuk emang lebih banyak diraih oleh Khalil Rountree ya. Bung Deddy, tadi kalau kita melihat bagaimana pertarungan didominasi dengan stand up fighting ya, itu sedikit sekali bahkan hampir bisa dihitung ya, tidak ada ground fighting. Tidak ada ground fighting sama sekali ya, karena keduanya saya rasa emang pertarungan yang menghindari bermain di bawah nih, dan keduanya lebih fokus untuk bertanding di atas ya, dengan menggunakan kombinasi pukulan, lebih banyak pukulan juga, dan di sini juga kembali lagi salah satu pukulan yang jauhnya lebih banyak masuk ya, yaitu dari Rountree sendiri dengan haymaker, kemudian jab straight juga luar biasa. Nah, kita lihat satu. Ini akurasi pukulannya ya Bung Deddy, dan selalu kena kena, dan juga berada di posisi yang memang cukup krusial ya sebenarnya. Sama, betul ya. Dan kalau kita lihat pukulan-pukulannya jauh lebih banyak Khalil Rountree yang mengarah ke muka dari Jacob sendiri ya. Seperti itu. Bung Deddy dan juga pemirsa, ini di bout selanjutnya juga ada bout yang tidak kalah menarik di kelas middleweight, ada Tristian Gore versus Josh Frank. Bung Deddy, kita tahu Tristian Gore ini adalah fighter yang memiliki semua kemampuan style dari MMA ya. Betul ya. Dan ini juga petarung yang bisa dibilang salah satu petarung yang berasal dari Ultimate Fighter juga, dan pernah juga bertanding di Dana White Contender Series juga, dan Tristian Gore ini juga bisa dibilang petarung yang bisa dibilang physically kuat, very strong, kuat banget. Kemudian skillsnya juga agility-nya baik, ketangkasannya baik. Kemudian setiap kali kalau kita lihat dia bertanding, dia selalu improve baik di atas maupun di bawah. Submission skills-nya juga jauh lebih meningkat sekarang ya Intan. Iya. Kita bisa melihat ya bagaimana akurasinya sangat baik, dan ini dia grafis kedua fighter. Kalau kita melihat dari usianya, ini usianya sama ya Bung Deddy, dan ini memang masih tergolong muda ya. Betul. Kalau dari segi pengalaman, Josh Frank sendiri jauh lebih banyak ya Intan, itu dengan 10 kali menang dan 4 kali kalah. Sedangkan kalau untuk Tristian Gore sendiri rekornya adalah 4 kali menang dan 2 kali kalah. Dari segi jangkauan, tinggi badan, Josh Frank jauh lebih tinggi, yaitu dengan hampir tingginya 6'4". Kemudian untuk Gore sendiri adalah tingginya 6 feet ya, seperti itu. Ya Bung Deddy, selain pengalaman, ini juga Josh Frank tidak kalah juga memiliki skill stand up dan juga ground yang cukup imbang. Iya, betul. Dia banyak bertanding waktu itu menang dengan beberapa kali dengan menggunakan teknik submission ya. Jadi kelemahannya sebenarnya yang dari Josh Frank ini sendiri adalah dia beberapa kali pernah kalah dengan teknik submission, dan dia juga pernah sekali menang dengan submission, yaitu dengan rear naked choke seperti itu kan. Ini artinya sangat menarik sekali ya, bagaimana kalau kita melihat background kedua fighter. Dan langsung saja pemirsa, kita saksikan bout kita yang kedua antara Tristian Gore versus Josh Frank. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan.
Ya, Tristian Gore mampu memenangkan bout ini di ronde kedua dengan guillotine choke. Bung Dedi, ini kita bisa lihat ya bagaimana tekniknya. Ya, di sangat akurat. Ya, sangat akurat. Jadi kalau kita lihat di sini Josh sendiri mencoba untuk keluar ya dari teknik guillotine-nya. Tadi kalau kita lihat dia coba memanfaatkan cage untuk keluar. Tapi kembali lagi ya, tadi saya bilang bahwa Trishan sendiri dari segi fisiknya memang jauh lebih kuat dan di sini kita lihat ya, satu teknik takedown ya. Jadi kalau kita lihat Josh sendiri mencoba untuk melakukan takedown tadi ya, sebenarnya mencoba melakukan double leg takedown, tapi kemudian di counter dengan teknik guillotine ya. Jadi pada saat dia melakukan double leg takedown, kita lihat kepalanya Josh ada di samping dan langsung ditangkap sama Trishan, dan kemudian dia langsung mencoba teknik guillotine-nya, dan walaupun dia mencoba keluar tapi naik. Kita lihat di sini ini double leg takedown. Josh sendiri mencoba melakukan double leg, tapi langsung dipegang lehernya. Dan di sini, nah, pada saat dia lehernya dipegang, Josh sendiri langsung istilahnya dia melepaskan tangkapan kakinya tadi ya. Jadi mencoba takedown-nya dilepas, dia mencoba untuk keluar dari teknik guillotine choke-nya, tapi kembali lagi sudah terlambat ya Tanya. Ini salah satu teknik. Iya betul. Dan ini salah satu teknik yang cukup sulit ya Bung Dedi untuk keluar dari kalau sudah udah dapat cekikannya ya. Betul. Jadi sebenarnya adalah kedua, kalau kita bicara submission di MMA atau di JJ adalah timing sih Tanya. Siapa yang lebih cepat. Misalnya kalau saya masih ada waktu pada saat saya melakukan satu teknik guillotine, tapi lawan saya udah melakukan reaksi untuk mengcounter, tentunya dia bisa lepas. Tapi kembali lagi kalau kita lihat tadi fight-nya Josh, dia mencoba double leg, tapi langsung dipegang lehernya sama Trishan, kemudian dia coba cekikannya, dan pada saat dia udah tight, udah rapet cekikannya, Josh baru lepas, dan itu udah telat. Jadi langsung ya tadi kalau kita lihat makanya Josh nggak sempet tap. Untuk melakukan tap out aja udah nggak sempet, dia langsung pass out ya, pingsan. Iya, ini emang salah satu kemenangan yang cukup banyak dibahas ya Bung Dedi. Ini sekali. Antara Tristian Gore menghadapi Josh Frank. Dan pemirsa dan juga Bung Dedi, kita langsung saja menuju bout kita yang ketiga. Akan ada Waldo Cortes Acosta versus Jared Vanderaa. Ini menarik juga nih. Waldo Cortes Acosta ini belum pernah kalah Bung Dedi. Betul. Dari 9 kali fight, 9 kali dengan kemenangan. Betul ya, kalau kita lihat di sini kemenangannya sendiri lebih banyak dia dilakukan dengan teknik striking ya, Intannya. Jadi dari striking dan juga decision. Dan kalau kita lihat ini Waldo sendiri adalah petarung yang dulu pertama kali diperkenalkan di UFC adalah dia mengikuti salah satu kontes yang diadakan oleh presiden UFC yang namanya Dana White, dan melakukan dan di sini dia menunjukkan bahwa dia adalah pemenang di sana, seperti itu. Dan ini kita sama-sama saksikan tale of tape kedua fighter. Bung Dedi, kalau dari usia dari tadi ya kita melihat bout yang pertama sampai bout ketiga ini tidak berbeda jauh ya Bung Dedi. Betul. Ini 31 berhadapan dengan 30 tahun. Tapi kalau kita melihat pengalaman Jared lebih banyak Bung Dedi. Betul, dari segi pengalaman Jared jauh lebih banyak dengan 12 kali menang dan 10 kali kalah. Tapi kembali lagi kalau dari segi reach jangkauan juga kalau kita lihat Jared sendiri jauh lebih unggul ya. Jadi kalau kita bilang dan satu lagi rekornya yang tadi Intan katakan bahwa Waldo sendiri rekornya adalah 9 kali menang, belum pernah kalah ya. Iya, betul. Ya, kalau Bung Dedi melihat bagaimana gaya bertarung Waldo ini seperti apa Bung Dedi? Dari 9 kali fight belum pernah terkalahkan. Ini mungkin celah mana yang bisa didapat oleh Jared nanti? Iya, jadi kalau untuk kalau saya rasa dari kedua pertarungan ini akan lebih banyak bertarung dengan teknik stand up, dan juga tentunya Jared sendiri juga beberapa kali menang juga dengan menggunakan teknik di bawah, tapi lebih banyak fokus dengan menggunakan strikingnya di bawah dari ground, yaitu namanya ground and pound. Sedangkan Waldo sendiri kita tahu ya memiliki style MMA yang sudah sangat matang kombinasi bela dirinya Bung Dedi ya. Ya, jadi kalau untuk Waldo sejauh ini dia lebih banyak mengandalkan strikingnya untuk memenangkan pertandingannya, seperti itu ya. Iya, ini melihat bagaimana Bung Dedi menjelaskan tentang kedua fighter, udah nggak sabar, langsung saja pemirsa kita saksikan bout kita selanjutnya. Akan ada Waldo Cortes Acosta menghadapi Jared Vanderaa. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan.
The undefeated Waldo akhirnya memenangkan bout ini kembali Bung Deddy Wigira. Tapi kalau kita melihat bagaimana tadi Jarrett juga banyak sekali mengganggu ya dengan low kicknya. Betul lah, kalau kita lihat dia Jarrett sendiri efektif lebih banyak menggunakan tendangan-tendangannya nih Tan. Terutama ini berpengaruh dengan footwork yang yang karena low kicknya tadi dia berpengaruh terhadap footwork Waldo, sehingga dia sempat sampai ganti stance nih, sampai ganti kaki ya kalau kita lihat ya. Tapi yang menariknya dari Waldo ini sendiri adalah dia dengan timingnya dia untuk lebih banyak mencari pukulan juga banyak yang masuk ke Tan. Jadi tepat ya. Ya, dan tepat dan mengenai sasarannya lebih muka, makanya dia masih bisa dibilang pemenang di sini dengan unanimous decision ya. Jadi 3 juri memilih dia untuk sebagai pemenang gitu. Ya memang terlihat sekali ya bahwa akurasi semua pukulan dari Waldo ini memang tepat. Dan tadi kita juga melihat bagaimana memang background keduanya striker ya Bung Deddy. Dan ini sekali. Tadi kita melihat bagaimana semua pertarungan di 3 ronde didominasi dari striking. Striking ya, satu dengan Jarrett dengan low kicknya, sedangkan untuk Waldo adalah strikingnya. Ya kita kembali melihat ini dia Bung Deddy bagaimana pukulan-pukulan yang akurat ya. Jadi ya kombinasi jab, straight dan juga ada body shot juga. Kemudian ya kita lihat, nah ini ada pukul lebih banyak, selalu kalau kita lihat Waldo sendiri lebih banyak menggunakan jabnya ya, terutama ya dengan mencoba melakukan jab terlebih dahulu untuk membuka serangan-serangan. Ya, ini dan dia kita lihat low ya. kicknya ya, dan kembali low kick Jarrett masuk. Inside low kick juga, tendangan ke bawah paha dalam, atau ada juga tendangan calf kick yang mengarah ke betis. Itu juga sangat baik sekali dilakukan oleh Jarrett. Dan kembali lagi selalu pukulan-pukulan yang lebih banyak dilakukan oleh Waldo untuk istilahnya mencari poin dan memenangkan pertandingan ini. Ya ini kalau kita bisa melihat tadi Waldo ini banyak sekali melakukan pukulan ke arah rahang ya, dan ini juga mempengaruhi penilaian pasti Bung Deddy. Betul sekali ya. Jadi kalau kembali dari segi damage point ataupun dari striking combination, walaupun Jarrett banyak melakukan low kick, tapi kembali lagi serangan pukulan, kombinasi pukulan jab straight, haymaker, semuanya itu jauh lebih banyak dilakukan oleh Waldo, sehingga dia berhasil meraih poin yang lebih banyak seperti itu ya. Ya, dan menarik sekali ya Bung Deddy. Dan kalau kita melihat kembali nih akan ada bout kita juga yang keempat. Ini dua-duanya juga didominasi stylenya striking ini Bung Deddy. Dari Max Griffin menghadapi Tim Means. Max Griffin kita tahu memiliki black belt di kickboxing dan juga memiliki pengalaman yang cukup baik ya. Ya. Betul, di MMA. Betul ya. Kalau kita lihat Max sendiri rekornya adalah 19 kali menang dan 9 kali kalah. Backgroundnya tadi seperti Intan katakan adalah kickboxing. Kemudian ya tentunya lagi untuk Tim Means sendiri dia memiliki background, dia pernah menjadi professional boxer juga. Jadi dia awalnya adalah seorang petinju dan kemudian beralih ke mixed martial art. Dan Tim Means sendiri juga lebih sebelum dia masuk ke pengalamannya juga cukup banyak. Dia pernah bertanding di event-event, salah satu event yang ternama juga kayak King of the Cage, kemudian Legacy Fighting Championship, before dia join dengan UFC seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi kayak Intan katakan bahwa rekornya emang benar jauh lebih banyak, 32 kali menang, 14 kali kalah, dan satu kali no contest dan juga draw. Ya, Bung Deddy, ini kalau kita melihat tale of tape kedua fighter, dari usianya dua-duanya sudah berada pada usia yang sangat-sangat matang Bung Deddy, di 38 dan 39 tahun 38 iya, dan kembali lagi iya, dan Tim Means sendiri juga di sini yang menjadi faktor menguntungkan buat Tim Means sendiri adalah tinggi badannya dengan posturnya 6'2", kemudian juga berhadapan Tim Means 6'2" untuk Tim Means, dan untuk Max Griffin adalah 5'11" ya. Bedanya cukup jauh ya? Cukup jauh ya, betul. Dan jangkauannya pun juga hampir sama ya kalau kita lihat. Jangkauannya juga hampir sama, dan kemudian ya dari
weightnya juga sekarang mereka bertanding di kelas welterweight. Ya, ini menarik ya Bung Deddy ya, kalau melihat memang tinggi yang cukup jauh, apakah memang tinggi badan yang unggul ini cukup jauh ya, 8 cm, ini akan menjadi keunggulan tersendiri bagi Timmins? Betul, jadi ya secara jarak mungkin ada yang lebih menguntungkan tentu pada saat, tapi nggak menutup kemungkinan juga gimana cara Max Griffin sendiri untuk membawa pertarungan ke jarak yang lebih rapat tentunya seperti itu ya, dengan melakukan clinch, kemudian juga mungkin melakukan dirty boxing atau pukulan dengan short elbow, short punches seperti itu. Ya, Bung Deddy, tapi kan kalau tadi kita melihat dari usia, ini dua-duanya sangat-sangat matang, sudah hampir mendekati justru 40. Ini kalau dari segi stamina seperti apa Bung Deddy untuk fighter-fighter yang berusia matang seperti ini? Ya tentunya yang tadi seperti saya katakan, tentunya usia akan berpengaruh juga ya kepada performa seorang atlet. Tapi kembali lagi semuanya tergantung dari persiapan juga ya Tan. Jadi kalau kita lihat kalau kedua petarung istilahnya melakukan program kardio yang baik, kemudian pola makan yang tepat, kemudian juga tentunya dengan intensitas latihan yang baik pertarungan di atas maupun pertarungan di bawah, ya semuanya tergantung kombinasi ya. Tapi kembali lagi ya umur sih nggak bisa bohong juga ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana 5 pertarungan terakhir dari kedua fighter ini justru juga banyak didominasi dengan kemenangan decision. Ini artinya para petarung juga mampu untuk bisa akhirnya bertahan sampai di ronde terakhir. Ronde terakhir ya, sampai di ronde ketiga paling nggak maksimum di ronde ketiga. Kemudian ya keduanya kalau kita lihat masih berimbang dari segi tadi seperti Intan katakan, pertarungan di atas dan tentunya ini akan menjadi keunggulan dari kedua petarung ya. Apakah nanti ya kembali lagi yang catatan yang saya mau tambahkan bahwa rata-rata petarung UFC yang udah pernah yang memasuki di UFC, mereka tentunya akan berlatih baik pertarungan di atas juga maupun pertarungan di bawah itu ya Tanya. Jadi kalau mematangkan keduanya bisa dibilang kalau petarungnya dia backgroundnya stand up, tapi kembali lagi ya mereka basically udah ngerti, mereka juga belajar clinch, yang terutama belajar teknik teknik wrestling atau juga teknik bantingan seperti wrestling atau judo, dan pertarungan di bawah seperti Brazilian Jiu-Jitsu. Iya, ini menarik sekali ya kalau melihat bagaimana background kedua fighter dengan usia yang hampir sama, dan juga kita melihat 5 pertarungan terakhir juga hasilnya hampir mirip-mirip. Kita langsung saja saksikan pemirsa, ini dia bout kita yang keempat, Max Griffin versus Timmins. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Iya, tadi kita sudah sama-sama saksikan bagaimana ronde pertama ya antara Max Griffin menghadapi Timmins. Bung Deddy, ini kalau kita melihat tadi sepanjang ronde pertama, memang Griffin lebih mendominasi ya dengan striking-strikingnya dan mencoba untuk bertarung secara rapat. Betul ya, jadi emang tadi game plan yang sejauh ini dilakukan oleh Max Griffin ini sendiri udah tepat banget, karena udah tepat sekali, karena kalau kita lihat tadi dia bermainnya, dia tahu Timmins sendiri memiliki jangkauan yang lebih panjang, udah pasti dengan tinggi badan yang lebih panjang, dan dia bisa bermain jarak, tentunya lebih menguntungkan dari segi bermain jarak. Dan kalau kita lihat tadi fight dari Max Griffin sendiri, dia mencoba melakukan banyak pergerakan yang melakukan footwork, jadi keluar masuk ke dalam, melakukan satu kombinasi pukulan, dan dia melakukan satu kombinasi pukulan, kemudian dia juga kembali untuk begitu dia keluar berhasil menggunakan jarak rapat, dia mencoba melakukan satu teknik takedown. Jadi mencoba grab dan melakukan satu teknik takedown juga. Jadi kalau saya rasa dari segi game plan-nya sejauh ini dilakukan oleh Max Griffin udah baik sekali ya. Jadi ini juga cukup berpengaruh dengan penilaian yang tentunya dilakukan dengan sangat baik oleh Max Griffin, dan ini juga tentunya akan
di ronde pertama ini saya yakin bahwa poin yang diberikan jauh lebih banyak didapat oleh Max Griffin. Itu tadi ya intannya, Ya, Bung Deddy. Dan tapi kalau kita melihat dari tim Min sendiri juga selalu mencoba untuk memberikan perlawanan ya. Tadi juga dengan high kicknya. Betul ya, tadi seperti Intan tadi lihat dia lebih banyak ya itu tadi karena dia memiliki postur yang lebih tinggi, kemudian dia Lebih dengan panjang jangkauan ya. kaki yang lebih panjang. Jadi tentunya ini juga memberikan keuntungan untuk tim Min sendiri untuk melakukan banyak serangan-serangan dengan menggunakan kakinya ya. Jadi tadi kita lihat ada tendangan low kick, ada high kick ya. Tapi yang kembali lagi Max Griffin tahu bahwa itu yang menjadi keunggulan dia, jadi dia tetap bermain dengan banyak melakukan pergerakan ya. Jadi maksudnya melakukan pergerakan, jadi keep moving, jadi ganti angle-nya bergerak, maju mundur kayak gitu. Terus maju mundur striking, mukul, kemudian maju mundur clinch, mencoba tarung jarak rapat. Nah ini udah tepat sekali emang game plan yang dilakukan oleh Max Griffin tadi. Baiklah, gitu. Bung Deddy, supaya nggak penasaran pemirsa, langsung saja kita lanjutkan ronde kedua antara Max Griffin menghadapi tim Min. Kami mengucapkan kembali selamat menyaksikan. Ya, ini dia kemenangan bagi Max Griffin dengan kemenangan split decision, Bung Deddy. Tapi tadi memang kalau kita melihat bagaimana ronde kedua, tim Min juga cukup mendominasi ya sebenarnya. Betul ya, dari di ronde kedua sendiri kita lihat bahwa tim Min sendiri tadi banyak melakukan serangan-serangan yang sebenarnya dia mau menjaga pertandingannya tetap di tengah cage seperti itu ya Intan ya. Dan di sini kita lihat ada beberapa kali pukulan straight yang dilakukan oleh Max Griffin berhasil banyak masuk. Di sini dia mencoba melakukan takedown, tim mencoba melakukan takedown, melakukan clinch, tapi di counter dan akhirnya Max Griffin yang bisa melakukan takedown. Di sini ada beberapa kali kita lihat hook kiri masuk, straight kanan tadi ya, langsung membuat tim Min terjatuh. Ini lagi kita lihat. Nah ini juga salah satu poin yang bisa dibilang tinggi ya Intan, karena itu memberikan damage point. Nah sini kita lihat tadi tim Min mencoba melakukan takedown, tapi berhasil di counter oleh Max Griffin dan hingga dia berhasil melakukan takedown. Again, ini ada tayangan ulangan lagi adalah hook kiri, straight kanan. Ini juga bisa dibilang pukulan cukup telak masuk. Ya. Sampai membuat kita melihat bagaimana tim Min cukup agak sedikit goyang ya. Betul. Ya di sini walaupun tim Min sendiri juga sempat melakukan berhasil melakukan takedown di ronde ketiga tadi kalau kita lihat ya. Dan pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Max Griffin kembali banyak masuk pada saat di ronde ketiga justru yaitu dengan pukulan hook kiri dan juga kemudian straight kanan, kemudian clinch, pertarungan jarak rapat. Walaupun tadi di ronde ketiga ada beberapa kali tim Min berhasil melakukan takedown, tapi dari segi pengumpulan poin saya sangat setuju sekali bahwa sebenarnya sih kalau dilihat dari poin secara keseluruhan memang Max Griffin jauh lebih banyak masuk. Damage point, tadi ada satu pukulan yang masuk dan itu telak mengenai muka dan rahang juga, dan kemudian striking combination-nya juga baik sekali. Ini kita lihat ya, tadi ada hook kiri masuk, straight kanan juga striking combination, poin yang baik. Kemudian takedown juga, ada takedown beberapa kali takedown dilakukan oleh Griffin dan itu juga berhasil banyak masuk. Jadi dari segi total pemulihan total poin yang masuk jauh lebih banyak ya seperti itu. Dan yang lebih menariknya lagi, Max Griffin sendiri walaupun di ronde kedua ada beberapa pukulan yang striking yang masuk, tapi kembali lagi masih dari total poin secara keseluruhan
Max Griffin jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dan lebih mendominasi ya Bung Deddy. Tadi juga kalau kita melihat bagaimana pergerakan dari Max Griffin ini sangat atraktif sekali ya Bung Deddy dan selalu tepat semua pergerakan dan pukulannya. Iya, dari tadi awalnya dari ronde pertama sampai ronde kedua, ya Max Griffin masih terus banyak menggunakan footworknya, menggunakan agility-nya dia untuk membawa ke game plan, membawa pertarungan ke game plan yang dia mau seperti itu ya. Misalnya ya tadi keluar masuk, clinch, coba take down, cari pukulan, hook kiri dan itu sangat efektif sekali di saat dia berada di ronde pertama dan juga ronde ketiga seperti itu ya. Bung Deddy tadi kan kita sempat juga bahas di awal ya, memang dua-duanya ini memiliki rekor yang cukup baik, pengalamannya cukup banyak dan juga kemenangan keduanya termasuk Max Griffin ini didominasi juga dengan decision ya. Dengan decision betul. Jadi kalau dari fight sebelumnya emang lebih banyak kemenangannya dilakukan dengan decision dan kembali lagi ya dari segi rekor pengalaman jauh lebih banyak saya rasa diperoleh oleh Tim Means yaitu dengan rekornya tadi 32 kali menang, 14 kali kalah dan dia juga sebenarnya ada satu selain dia pernah menang dengan draw. Ini juga ada catatan bahwa dia pernah menang dengan no contest ya untuk Tim Means sendiri ya. Ya, dan Bung Deddy kalau kita bisa melihat nih teknik-teknik dari Griffin maupun Tim Means di sepanjang 3 ronde tadi kita saksikan, ini menunjukkan sekali keduanya memang sama-sama striker yang cukup upgrade ya, sangat luar biasa sekali. Kalau kita melihat didominasi oleh striking ketiga ronde tadi. Ya, jadi kalau kita lihat Tim Means sendiri walaupun dia mencoba melakukan beberapa kali take down attempt karena dia juga ternyata juga selama ini juga banyak berlatih gulat wrestling, tapi kembali lagi saya rasa dari segi akurasi take down-nya itu masih lebih unggul dilakukan oleh Max Griffin ya, walaupun beberapa kali Tim Means mencoba melakukan take down tapi belum ada banyak take down yang berhasil masuk hanya di ronde ketiga waktu itu ya. Bahkan tadi justru di counter ya oleh Max Griffin dan akhirnya itu membuat damage nilai yang cukup tinggi ya Bung Deddy. Ini menarik sekali. Tapi Bung Deddy tadi kalau ditanya Bung Deddy bout mana yang paling ditunggu, katanya bout yang ini ya. Nanti kita juga akan sama-sama menyaksikan sesaat lagi akan ada bout antara Arnold Allen maksud saya menghadapi Calvin Kattar ya Bung Deddy. Bung Deddy, tapi kalau kita melihat bagaimana keduanya ini kan fighter yang sama-sama berada di 10 besar rank di kelas featherweight ya, nanti akan berhadapan. Dan kalau kita lihat dari Arnold Allen sendiri juga pernah berada di bantamweight, featherweight dan juga lightweight. Betul. Yang salah satu notable fights-nya adalah dari Arnold Allen sini dia pernah mengalahkan Dan Hooker yang pada saat itu adalah petarung yang masuk di top 5 di kelas featherweight waktu itu dan dia pernah mengalahkan dengan TKO. Dan Arnold Allen sendiri kalau dari saya lihat rekor pertandingannya dengan Calvin Kattar ini, walaupun Calvin Kattar banyak kalah ya, tapi dia bertarung dengan petarung-petarung yang bisa dibilang adalah top 3, top 3, top 5-nya di kelas featherweight gitu ya. Jadi cukup berat ya jadi seperti kayak cukup berat seperti misalnya Max Holloway waktu itu dia pernah bertanding dengan sekarang fighter yang bisa dibilang udah retired yaitu Zabit, waktu itu namanya Zabit Nurmagomedov. Dan kemudian dia pernah bertanding dengan salah satu saya bilang the best stand up fighter yaitu Giga Chikadze ada namanya dari Georgia waktu itu. Saya ingat fightnya Calvin Kattar dan di situ kita bisa lihat menang ya, dan Calvin Kattar itu menangnya juga menang dengan banyak menggunakan teknik wrestlingnya justru takedown ya. Bung Deddy, ini kita sama-sama menyaksikan Tale of the Tape dual fighter. Ini kalau dari usia terpaut cukup jauh ya? Cukup jauh ya. 5 tahun ya? 5 tahun betul. Jadi dari segi tinggi badan di sini kita lihat bahwa Calvin Kattar sedikit lebih tinggi ya posturnya dan kemudian jangkauannya juga. Tapi kembali lagi dari segi rekor bertanding, memang Calvin Kattar tuh rekornya adalah 30 kali bertanding dengan 23 kali menang dan 7 kali kalah. Sedangkan untuk Arnold Allen sendiri adalah
19 kali menang dengan 1 kali kalah. Ya, ini artinya memang lebih mendominasi kemenangan dari Arnold Allen ya. Betul, Bu Dedi, tapi kalau kita melihat dari keduanya ini kemenangan ini juga sama-sama didominasi oleh dengan decision dan juga KO. Ini cukup berimbang sih menang keduanya ya. Betul ya, jadi emang lebih banyak menang dari segi decision dan ya itu tadi. KO, tapi ya. Secara overall saya masih bisa bilang bahwa Kevin Kattar ini adalah petarung yang bisa dibilang bisa diungguli lah gitu di top 10 ini. ya. Okay. Di top 10 ini dia petarung yang bisa dibilang prospek untuk bisa naik ke peringkat tuh jauh lebih chance-nya ya? lebih tinggi. Ya, dan dua-duanya sama-sama memiliki background dari Brazilian Jiu-Jitsu ya. Ini menarik sekali kalau tadi kita sama-sama melihat Tale of the Tape keduanya. Dan juga tadi Bung Dedi sedikit-sedikit spoiler ya. Bagaimana ini fight-fight sebelumnya sangat menarik dari kedua fighter ini. Langsung saja kita saksikan. Ini dia fight kita yang terakhir yang ditunggu-tunggu oleh Bung Dedi dan juga pemirsa pastinya, antara Arnold Allen menghadapi Kevin Kattar. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Iya Bung Dedi, ini dia ya. Ini mencoba untuk flying knee tapi sepertinya ada cedera ya. Ya, catatan yang saya dapat bahwa di sini Kevin Kattar ada cedera lutut ya, Intan. Kalau nggak salah dia ada ACL. Cedera di bagian ligamen ACL-nya ya. Dan di sini kita lihat pada saat dia memasuki ronde kedua dan dia tidak bisa berpijak lagi posisi kakinya. Jadi terpaksa wasit Herb Dean menghentikan pertandingan ini. Jadi kemenangannya adalah dengan TKO ya. Kembali lagi di sini di ronde kedua. Tadi satu tendangan berhasil dilakukan oleh Allen. Nah ini akhir-akhir ronde ketiga nih. Nah ini yang menyebabkan ronde kedua ya maksudnya. Ya, lutut kanannya ya. Kalau kita lihat lutut kanannya, ACL-nya itu ada sedikit masalah cedera, ya. Dan ini juga sempat dapat ya Bung Dedi. Ini pukulan-pukulan yang mendarat dari Arnold Allen. Iya, betul. Nah ini dia pada saat ronde kedua mulai, satu tendangan Allen mencoba melakukan low kick. Tapi berhasil diblok ya di sini, jadi dicek. Tapi dia ternyata lutut kanannya udah terlalu, ya itu tadi mungkin ada ACL cedera ya. Jadi dia tidak bisa melanjutkan pertandingan sebenarnya. Sayang sekali ya Bung Dedi ya. Kalau tadi kita melihat ini sangat seru sekali ya, menarik sekali pertandingan keduanya, di mana dua-duanya sama-sama berusaha secara agresif ya. Betul, dan ada satu catatan tambahan lagi bahwa di sini sebenarnya adalah Kevin Kattar peringkatnya udah berubah nih Intan. Jadi sekarang Kevin Kattar ada di peringkat ke-5 dan sedangkan Allen ini adalah di peringkat ke-6. Dan tapi dengan adanya fight ini tentunya sekarang Allen naik peringkat tadi. Jadi naik peringkat yang lucu sekarang ada di peringkat ke-4 sekarang justru. Dan Kevin Kattar jadi turun karena dia kalah dengan fight-nya, dia berada di peringkat ke-7. Ya Bung Dedi, tapi tadi kalau melihat bagaimana kedua fighter ini, lah kita tahu Kevin Kattar ini Bung Dedi sempat katakan bahwa ini adalah fighter yang memiliki prospek yang sangat baik ke depannya. Bagaimana dengan Arnold Allen sendiri? Dari catatan yang saya tambah lagi bahwa sekarang Allen sendiri berlatih dengan salah satu pelatih MMA terbaik ya yang sekarang namanya Firas Zahabi. Dia ada di Kanada dan ya saya rasa ini merupakan salah satu decision yang tepat dilakukan oleh Allen karena seperti misalnya fighter Georges St. Pierre adalah salah satu petarung yang dilatih oleh Firas Zahabi. Jadi saya rasa Allen ada chance untuk kedepannya bisa menjadi top 3 di kelas featherweight ya. Betul. Ya Bung Dedi, ini seru sekali. Tadi kayaknya pas ya Bung Dedi memilih fight kita yang terakhir ini fight jadi fight favorit. Bung Dedi makasih banyak atas analisisnya, sangat luar biasa. Untuk pemirsa, terima kasih banyak sudah bersama UFC Seru selama 2 jam ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UFC Seru setiap hari Minggu jam 10 malam, pastinya hanya di TV One. Bung Dedi, terima kasih. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kami pamit, sampai jumpa dan salam Sport One. Salam boom boom boom.